7 tips emak-emak nabung emas dari uang kembalian belanja. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Hari gini siapa sih yang nggak pusing lihat harga cabai sama bawang? Yang naiknya lebih galak daripada ibu kos tagih kontrakan. Padahal dompet kita sudah setipis saringan tahu. Sebenarnya saya gemas sendiri lihat fenomena sekarang, di mana semua serba mahal, tapi gaya hidup maunya tetap sosialita. Padahal kalau kita cerdik, uang receh kembalian belanja itu bisa jadi penyelamat masa depan lewat emas. Saya sempat baca artikel di sebuah portal keuangan yang bilang kalau investasi emas itu pelindung nilai paling ampuh buat emak-emak karena sifatnya yang tahan inflasi dan gampang dicairkan saat kepepet butuh uang sekolah anak. Jadi daripada itu uang receh berakhir hilang di selipan sofa atau malah habis buat beli micin, mending kita sulap jadi logam mulia yang bikin hati tenang dan mertua makin sayang. Tips yang pertama adalah ibu harus punya niat yang sekeras baja dan stop meremehkan uang receh. Pecahan 2.000 atau 500 perak yang sering tercecer di kantong daster. Bayangkan saja kalau setiap hari kita menyisihkan 2.000 dari kembalian beli sayur. Dalam sebulan sudah terkumpul 60.000 yang kalau dikumpulkan setahun bisa jadi 1 gram emas murni. Masalahnya, kita sering merasa sok kaya dengan membiarkan kembalian receh diambil kasir minimarket atas nama donasi yang kita sendiri nggak tahu ujungnya kemana. Padahal itu modal awal jadi juragan emas. Kita harus sadar kalau gunung yang tinggi itu asalnya dari tumpukan kerikil. Jadi mulailah hargai setiap keping koin yang mampir ke tangan kita karena itu adalah bibit kekayaan yang nyata. Tips yang kedua yaitu sediakan celengan khusus yang transparan supaya ibu bisa melihat progres uang kembalian itu tumbuh dan memberikan kepuasan batin tersendiri saat melihatnya makin penuh. Jangan pakai kaleng biskuit bekas yang masih ada gambar rengginangnya, karena nanti malah bikin lapar dan akhirnya uangnya malah dipakai beli bakso urat depan komplek. Taruh celengan ini di tempat yang sering ibu lewati, tapi aman dari jangkauan. Anak-anak yang hobi minta uang jajan buat beli kuota atau main game online, melihat uang kembalian yang makin menumpuk setiap hari itu, rasanya lebih memuaskan daripada melihat drakor yang endingnya gantung. Karena ini adalah bukti nyata perjuangan kita mengatur dapur demi masa depan. Tips yang ketiga adalah ibu harus berani melakukan teknik pembulatan belanjaan secara paksa pada diri sendiri demi menambah porsi. Tabungan emas harian, misalnya kalau total belanja sayur dan ikan habis Rp47.000, anggap saja habis Rp50.000 dan sisa Rp3.000-nya langsung masuk kandang celengan tanpa tapi tanpa nanti. Ini namanya pajak kebahagiaan untuk diri sendiri di masa depan, supaya kalau nanti ada kondangan atau butuh uang mendesak, kita nggak perlu akrobat pinjam sana-sini. Memang awalnya terasa berat seperti disuruh diet gorengan. Tapi lama-lama ibu akan terbiasa dan malah merasa ada yang kurang kalau belum memasukkan uang kembalian ke dalam celengan sakti itu. Tips yang keempat yaitu manfaatkan aplikasi tabungan emas digital yang sekarang sudah banyak tersedia dan diawasi pemerintah supaya kita bisa beli emas mulai dari Rp10.000 saja. Zaman sekarang sudah canggih ibu. Jadi uang kembalian yang sudah terkumpul di celengan bisa kita setorkan ke saldo emas digital lewat minimarket atau transfer bank tanpa harus menunggu punya uang jutaan. Ini solusi buat kita yang tangannya suka gatal kalau melihat uang tunai nganggur di dompet. Karena kalau sudah jadi saldo emas kan, nggak mungkin kita pakai buat beli seblak. Jadi setiap kali celengan sudah penuh, langsung eksekusi jadi emas digital supaya nilainya terjaga dan nggak tergerus keinginan belanja online yang suka lewat di beranda. Tips yang kelima adalah
ibu harus punya mentalitas detektif saat belanja, yaitu mencari barang promo atau diskon, tapi selisih harganya jangan dipakai jajan lagi, melainkan masuk ke tabungan emas. Kalau biasanya beli minyak goreng harga 20.000, tapi pas diskon jadi 18.000, nah selisih 2.000 itu adalah haknya tabungan emas, bukan haknya tukang cilok. Kita sering terjebak merasa untung dapat diskon, padahal uangnya tetap habis buat barang yang gak penting lainnya. Makanya di sini kecerdasan emak-emak diuji. Jadikan setiap rupiah yang berhasil dihemat sebagai amunisi untuk menambah gramasi emas kita. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama emasnya bisa buat beli gelang yang bunyinya gemerincing kalau kita jalan. Tips yang keenam yaitu ibu harus berani bilang tidak pada godaan cicilan barang yang tidak mendesak dan alihkan uangnya untuk beli emas secara rutin. Banyak dari kita yang lebih rela bayar cicilan panci atau tas bermerek tiap bulan daripada menyisihkan uang buat beli emas. Padahal nilai barang itu makin lama makin turun drastis. Emas itu kalau disimpan, makin lama makin mahal. Sedangkan tas atau baju, kalau sudah setahun, harganya jatuh, bahkan gak laku dijual lagi, kecuali kalau ibu artis papan atas. Coba deh mulai sekarang, uang yang biasanya buat cicilan tidak penting itu dikumpulkan bareng uang kembalian belanja. Pasti ibu bakal kaget lihat betapa cepatnya koleksi emas ibu bertambah banyak. Tips yang ketujuh adalah buatlah target kecil yang masuk akal, tapi konsisten. Misalnya, target punya 1 gram emas setiap 2 atau 3 bulan dari hasil uang kembalian belanja. Jangan langsung bermimpi punya 1 kilogram emas dalam sebulan. Kalau jatah uang belanja saja, masih sering minus. Gara-gara harga telur yang suka naik turun mirip wahana pasar malam. Dengan target kecil yang tercapai, ibu bakal merasa lebih percaya diri dan ketagihan buat terus menabung tanpa merasa terbebani atau harus puasa makan enak. Konsistensi itu kunci utamanya. Lebih baik menabung sedikit-sedikit tapi jalan terus daripada sekali nabung banyak tapi besoknya langsung dijual lagi karena nggak punya uang buat bayar listrik. Kesimpulannya ibu, menabung emas dari uang kembalian itu bukan soal seberapa besar uang yang kita punya sekarang, tapi soal seberapa besar niat kita untuk menjaga masa depan keluarga. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan cara menambah penghasilan, padahal cara mengelola uang yang sudah ada di tangan saja masih sering berantakan dan bocor halus di sana-sini. Kita memang sering mengaku sebagai menteri keuangan rumah tangga yang hebat, tapi kenyataannya masih sering kalah sama rayuan diskon belanja online yang cuma bikin penuh lemari. Mari kita mulai bercermin dan jujur pada diri sendiri. Apakah kita mau terus-terusan pusing setiap kali harga barang naik, atau mau mulai membangun benteng ekonomi lewat emas? Percaya deh Bu, kalau ternyata tidak ada kata terlambat untuk mulai menyisihkan uang receh itu, karena setiap gram emas yang kita punya adalah bukti cinta dan kerja keras kita buat anak cucu nanti. Jangan biarkan uang kembalian itu hilang tanpa makna. Jadikan ia sebagai investasi yang akan membuat kita tersenyum lebar saat masa pensiun atau saat kebutuhan mendesak datang tiba-tiba. Ayo kita kobarkan semangat, emak-emak hemat, tapi tetap berkelas dengan punya tabungan emas yang melimpah hasil dari kecerdikan mengelola uang dapur setiap hari. Semangat terus buat semua pejuang receh di seluruh Indonesia, karena kalau bukan kita yang peduli pada keuangan keluarga, lalu siapa lagi yang mau peduli dengan nasib dapur kita? Apakah ibu sudah siap buat bongkar celengan hari ini dan mulai investasi emas pertamanya lewat aplikasi digital? So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!